semangat ya Bu ya. Siap. Bisa kita mulai Bu? Siap Bu, boleh. Kita mulai ya Bu ya. Sekarang kita memasuki pendampingan individu ketiga. Satu ini kita rencananya kalau jadwal tidak berubah lupakannya. Adapun tema pendampingan kita saat ini adalah implementasi pembelajaran yang berpihak pada murid dengan fokus pendampingan refleksi hasil survei. Itu hasil survei yang kuesioner yang Ibu input di LMS, penilaian kepala sekolah, rekan sejawat, siswa, dan penilaian diri sendiri yang Ibu buat sendiri ya Bu ya. Sudah Ibu input kan di LMS kan? Sudah Bu. Setelah itu kita mendiskusikan rencana penerapan pembelajaran sosial emosional. Berikutnya kita akan mendiskusikan hasil lokakarya kedua, yaitu keterlaksanaan penerapan tahapan Bagja dalam perubahan visi Ibu sebagai guru penggerak di sekolah itu. Oke, siap ya Bu ya? Insya Allah sih. Kita lanjut aja Bu ya. Bu Mardiana, selama 1 bulan terakhir tentu ada proses yang Ibu lalui. Iya. Bisakah Ibu ceritakan proses apa aja yang sudah Ibu lalui selama 1 bulan ini? Apa yang Ibu pelajari, apa yang Ibu laksanakan? Saya Bu ya. Oke, saya persilakan kembali. Terima kasih kepada Ibu PP. Nah, dalam 1 bulan belakangan terakhir ini saya mengikuti pendidikan guru penggerak dan mempelajari modul 2.1 dan 2.2, di mana pada modul 2.1 yaitu pembelajaran yang berdiferensiasi, pembelajaran sesuai dengan kebutuhan murid, baik dari minat belajarnya, gaya belajarnya, ataupun kesiapan belajarnya. Nah, dalam pembelajaran berdiferensiasi ini dimana kita akan menerapkan 3 strategi. Nah, strateginya ada strategi diferensiasi konten, diferensiasi produk, dan diferensiasi proses. Nah, jadi itu yang perlu ditekankan dalam pembelajaran berdiferensiasi. Sedangkan pada modul 2.2 yaitu pembelajaran sosial emosional, di mana sebenarnya sih hal baru sih Bu ya kalau saya lihat. Hanya rupanya setelah kami belajar dengan Ibu Fasil dan melalui juga LMS, rupanya ini sebenarnya sudah diterapkan. Cuma nama-namanya atau bidang-bidang atau step by stepnya yang mana. Pembelajaran sosial emosional itu ada kompetensi sosial emosional yang harus kita harapkan, kita tujuankan, yaitu ada di situ dia kesadaran diri dari anak terdidik, bagaimana dia mengelola emosional dia, ada juga di situ manajemen diri dia, ada juga di situ kesadaran sosial dia, bagaimana dia berempati terhadap orang lain, dan ada juga di situ kompetensi berelasi, bagaimana hubungan dia dengan orang lain, ataupun kalau dalam lingkup kecil di kelas lah bersama teman dan guru dia gitu kan Bu. Karena kan kadang-kadang anak ini hal sekecil aja masalah udah bisa jadi besar, bisa berantem, berkelahi gitu kan Bu. Jadi perlu dikuasai. Serta yang terakhir ada pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Itu sih Bu yang sebulan terakhir belajar. Setelah Ibu mempelajari materi pembelajaran diferensiasi dan pembelajaran sosial emosional, apa rencana Ibu ke depan? Oke, setelah saya mempelajari modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi dan modul 2.2 pembelajaran sosial emosional, yang langkah yang saya ambil menerapkan pembelajaran diferensiasi dan PSE ini di dalam kelas. Itu rencana saya diimplementasikan langsung ke pembelajaran kita di kelas ini kan. Kebetulan ini libur ya Bu ya, bisa diterapkan. Belum maksimal sih sebenarnya, belum maksimal. Sudah diterapkan dulu belum namanya, sudah dipelajari. Oh ini langkahnya, tentu ada nanti ada perbaikan-perbaikan yang bisa Ibu ambil dari materi yang sudah Ibu terima dan hasilnya. Nanti ini ajaran baru ya, supaya Ibu terapkan ya. Insya Allah siap.
Menurut Ibu kira-kira apa yang menarik pada pembelajaran diferensiasi dan pembelajaran sosial emosional? Menurut saya, kenapa pembelajaran berdiferensiasi ini menarik? Hal baru sih Bu ya. Karena di dalam pembelajaran berdiferensiasi itu kan kita menerapkan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan anak. Anak sukanya kemana, gitu kan? Apakah ada nanti anak yang suka dia nyanyi-nyanyi? Oh, kita kasihlah pembelajaran proses dia, kita kasih nengok YouTube atau audio, mendengarkan lagu-lagu. Ada juga yang dia visual, gitu kan Bu. Ada yang kayaknya bagaimana ya Bu? Yang suka baca, gitu. Jadi kita berilah seperti itu materi dia. Ada nanti yang kinestetik, suka bergerak-bergerak. Nah kita kasih dia alat peraga praktek biar bergerak. Gitu. Jadi ada sih sebenarnya semalam sempat melakukan sih Bu di akhir-akhir pembelajaran tahun pelajaran yang kemarin. Menarik sih Bu anak-anak. Ada kemarin tuh materi di kelas 6 kami belajar tentang tata surya, planet-planet. Jadi ada situ saya bikin 3 kelompok, ada visual, ada audio, ada kinestetik. Nah, yang kegiatan yang saya lakukan, nah kalau yang kinestetik saya membuatkan alat peraga. Oh, mereka Ibu suruh membuat atau Ibu yang membuatkan? Mereka Bu, saya hanya mempersiapkan alat dan medianya. Itu kan mereka yang melakukan bagaimana menyusunnya, bagaimana membuat urutan planet-planet dalam tata surya. Nah, sedangkan yang visual mereka saya buat ke cerita, bawa cerita dituliskan Bu secara lisan gitu, apa yang sudah kita pelajari. Nah kamu rangkum, kamu tulis, kan baru ada yang dia audio. Mereka menghasilkan produknya itu membuat sebuah lagu, bagaimana biar pembelajaran tentang planet. Liriknya tentang planet. Liriknya tentang planet Bu. Itu terakhir ada sempat sih semalam saya lakukan. Karena kebetulan pas ada bahas PMM aksi nyata mengenai pembelajaran berdiferensiasi gitu. Tapi belum terlalu dalam sih pemahaman saya bagaimana diferensiasi ini diterapkan di dalam kelas gitu. Itu menarik, anak-anak pun suka gitu kan. Jadi jadinya mereka khusus pada kelompoknya masing-masing gitu. Jadi itu sih Bu menarik, makin bertambah wawasan sih Bu menurut saya Bu, dan biar menyenangkan di dalam kelas. Ya, pada prinsipnya pembelajaran diferensiasi itu kan ada 3 tipe ya, diferensiasi konten, proses, dan produk. Dalam suatu pembelajaran bisa dipakai ketiganya atau 2, itu boleh salah satu gitu ya. Iya, diferensiasi konten itu mungkin bisa itu anak-anak bisa belajar dari berbagai sumber, bisa dari tidak hanya terfokus pada buku teks, dari internet. Apalagi sekarang banyak kan YouTube, apa itu boleh proses dan produk. Misalnya itu ada yang menghasilkan produk, ada yang menghasilkan lagu, ada yang menghasilkan paket alat planet. Itu sudah termasuk diferensiasi produk yang dihasilkan. Jadi anak-anak itu nggak harus paham sesuatu itu dia bisa menghafal, menjelaskan, tetapi pemahamannya itu bisa dituangkan ke dalam suatu produk. Tandanya dia paham pelajaran itu, dia bisa menciptakan alat peraga tata surya. Kalau dia nggak paham, mana tahu dia bertanya kan? Kayak sebelumnya saya menjelaskan dulu terlebih dahulu materi tata surya ini bagaimana. Nah tadi itulah dibagi dia tiap kelompok kan menghasilkan produk. Ada yang berbentuk lagu, nyanyian, ada yang berbentuk alat peraga, ada yang mereka bisa mempresentasikan bercerita. Ini urutan panas-panas kita ini gitu ya. Iya, yang seperti tadi kan menciptakan gantinya kalau dia nggak paham, tahu dia praktik. Sebenarnya memang pembelajaran sekarang seperti itu, supaya pembelajaran itu, ilmu itu tidak cuma untuk diketahui, dipahami, tetapi bisa dihasilkan, diterapkan dengan membuat karya. Makanya itu nanti itu kan ada apa? Kan ada itu C1, C2, C5 mencipta, C6 taksonomi belum tadi ya biasa. Itu memang diharapkan itu supaya anak-anak ini kalau dia bisa mencipta, bisa menjadi penemu ya ke karirnya juga kan nanti di depan kemana. Jadi sejak kecil sudah kita bimbing, sudah kita biasakan. Saya sangat senang ternyata
sebelum ibu mengikuti program kebudayaan ini sebenarnya ini sudah ibu terapkan. Melalui program ini saya harap bisa menjadi lebih konsisten dilakukan dan bisa mendapat inspirasi yang lebih. Oke, kita lanjut ya Bu ya ke sesi refleksi hasil survei. Kemarin tidak ada ya Bu ya penilaian JGP oleh kepala sekolah kemarin. penilaian oleh rekan guru dan siswa. Ada penilaian yang dari ibu sendiri. Kalau dari penilaian udah ibu lihat kan, ibu baca-baca kan penilaian dari kepala sekolah kan, dari guru dari siswa. Kira-kira nanti ibu jelaskan ya satu persatu ya, yang dari kepala sekolah, dari guru, dari siswa. Kalau dari kepala sekolah apa yang masih kurang yang ibu lihat dari hasil? Kalau saya lihat sih Bu hampir semua sama, baik dari kepala sekolah, rekan sejawat mengenai bagaimana kompetensi yang telah saya kuasai ataupun belum gitu ya kan Bu. Nah di sini mereka berpendapat kurangnya saya itu Bu di bidang kepemimpinan diri saya sendiri dan pada orang lain serta kepemimpinan pengembangan sekolah. Jadi di situ ada semalam saya lihat poinnya kok 2 gitu kan Bu. Rupanya memang ya saya sadar memang kepemimpinan diri saya masih belum bisa diinikan lah Bu. Cuma hanya di PGP inilah harapan saya bagaimana menjadi seorang pemimpin itu ya bisa kita ini walaupun tidak banyak ya sedikit sudah bisa saya inikan gitu kan Bu. Nah, tapi kalau untuk lebih jelasnya lah Ibu boleh tanya kepala sekolah saya bagaimana menurut Ibu kepala sekolah saya di sini gitu. Boleh Bu sedikit. Iya, Bu. Ada sedikit ada pendapat Ibu bagaimana saya perbaikan perbaikan ke depan saya itu berarti harus bagaimana gitu Bu. Ada Bu. Tapi Bu rasa pasnya penilaian. Kurang tahu juga Bu menurut sampai saya di sini ya berjalan lancar lah sesuai dengan yang kita harapkan. Mudah-mudahan kedepannya semakin meningkat lagi. Iya Bu. Ada lagi sudah Bu? Dari Bu tambah Bu. Apa lagi ya? Ya harapannya tinggal itu lagi. Ya semakin meningkatlah apa yang diminta pemerintah. Butuh keperluan siswa ya Terapkan bisa diterapkan, bisa mereka mencapai. Karena tujuan utamanya muridnya ini ya kan. Pelajaran kita kepada murid. Seperti yang Ibu bilang tadi, jangan cuma seperti guru, jangan cuma diketahui sendiri, harus disampaikan kepada mereka siswa tadi ya kan. Ya si murid pun ya mudah-mudahan bisa jadi ilmu untuk mereka untuk masa kedepannya. Itu sih dari kepala sekolah dan juga Bu menurut teman-teman juga adanya komunikasi dengan orang tua murid kurang. Gitu sih Bu. Seperti kadang ada tuh semalam umpan balik dari anak-anak kan, Bu, Ibu pernah rupanya Bu ngajar menghadirkan guru dari luar atau teman Ibu atau orang tua kami Bu. Kenyataannya kan kita nggak pernah Bu. Nah, Karena ada butir pertanyaan ya. pertanyaan seperti mereka menanya apa bisa Bu? Ya bisa saja kita panggil narasumber dari lain dari luar untuk kita belajar berkaitan dengan pembelajaran kita. Materi yang sesuai. Itu sih Bu yang kurang kalau menurut dari Hasil respon dari anak-anak. Jadi gini Bu, kan sudah Ibu lihat kan hasil survei, Ibu sudah tahu apa yang kurang. Jadi kedepannya apa rencana Ibu untuk mengatasi kekurangan itu? Rencana untuk ke depan untuk memperbaiki lebih dari respon tadi yang katanya Bu kita nggak pernah mendatangkan narasumber, mungkin asik juga itu ya. Refreshingnya mungkin ya mudahan rencana saya ini yang tadinya tidak ada ya kita buat lalu di semester tahun ajaran baru nanti di tahun pelajaran 2024-2025 menerapkan apa yang sudah kita pelajari di pendidikan guru penggerak ini yaitu tadi memanggil narasumber ataupun mungkin bisa juga rekan-rekan dari satu sekolah ya kan Bu, Satu sekolah boleh juga lain sekolah untuk menambah pengetahuan mereka gitu. Rupanya asik juga ya Bu kalau berkolaborasi ya.
teman-teman itu sih Bu, melaksanakan apa yang Menghilangkan kejenuhan itu. yang tadinya tidak ada ya kita buat ada semaksimal mungkin gitu loh. Nanti seandainya nanti ini ibu terapkan, kira-kira siapa aja pihak yang ibu dibandingkan? Bila saya nanti ya mudah-mudahan aku memang saya terapkan ini tadi. Nah, sebelum melakukan kegiatan tadi ya izin kepada ibu kepala sekolah ya ibu minta izin bagaimana atas ide saya atau niat saya intinya Bu kita belajar ngambil narasumber yuk gitu kan Bu, bagaimana biar ada perubahan gitu kan, dan berkolaborasi ataupun meminta pendapat dari rekan-rekan guru lain ataupun boleh dari siswa juga, karena kan di situ terlibat semuanya Bu, baik kepala sekolah, rekan guru dan siswa ataupun stakeholder yang ada di sekolah kita, orang tua murid juga berperan kan gitu. Itu sih Bu niatnya. Karena kan biasanya kita data murid itu kan maka sama data orang tua. Kadang kan memang murid ini ada orang tua yang bisa kita jadikan untuk narasumber yang pasti kita panggilnya orang tua pasti dari segi biaya pasti lebih ya ringan. Cuma terkadang Bu, kalau di desa ini ada tidak ya, kadang orang tua murid pun kadang dipanggil ke sekolah pun kadang kalau soal berkaitan dengan murid anaknya agak mama kerja. Tapi yang mudah-mudahan akan dipikirkan nanti. hal baru ini ya biar inovasi gitu ya. Refreshing. Dulu nggak ada seperti ini. Kenapa kok ada guru penggerak hal baru tadi ini walaupun kecil implementasikan. Inilah hal baru yang kita dapat dari program penggerak ini. Kalau kita terapkan mudah-mudahan akan mewarnai dan berwarna ya situasi belajar kita, merusakannya. Sekarang selama ini mungkin tak usah biar lebih menarik. Kita tak boleh ambil kata-kata yang negatif supaya lebih menarik, lebih menambah supaya lebih menarik. Oke. Jadi saya harap hasil survei itu bisa ibu buat menjadi cermin untuk perbaikan ibu, supaya ibu tahu mana yang kurang untuk diperbaiki, mana yang sudah bagus untuk dipertahankan bahkan ditingkatkan, sehingga semua pihak dapat merasakan manfaat dari program Guru Penggerak yang sedang diikuti. Sekarang lanjut ya Bu ya ke sesi yang berikutnya tentang penerapan pembelajaran sosial emosional. Tentulah Ibu pada modul 2.2 sudah mempelajari pembelajaran sosial emosional. Bisa Bu Ibu jelaskan, Ibu ceritakan apa saja yang Ibu pelajari pada modul ini? Baik. Pada pembelajaran modul 2.2 di mana situ tentang pembelajaran sosial emosional gitu ya. Nah, pada modul ini ada beberapa keterampilan yang harus dikuasai oleh pendidik baik ataupun bagi peserta didik, bagaimana mampu menerapkan kesadaran dirinya dalam mengelola emosional anak didik tadi, memanajemen dirinya, bisa mempertahankan tidak langsung terpancing emosi gitu ya, memanage dirinya gitu kan. Ada kesadaran sosialnya juga, bagaimana dia berempati terhadap orang lain, serta ada keterampilan berelasi, serta ada pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Jadi menurut saya nih pembelajaran sosial emosional ini sepertinya kok menarik gitu ya Bu, karena kan ke kitanya gitu, siswanya gitu diimplementasikan lebih ke pembentukan diri. Jadi ya memang awal mulanya akan terasa sulit, akan terasa susah, yang mudah-mudahan dengan sedikit demi sedikit pembelajaran sosial emosional ini diterapkan di kelas. Yang katanya ada kemarin kami pelajari, saya pelajari di modul 2.2 ini bagaimana menerapkan teknik stop katanya Bu, STOP tadi kan. Jadi kalau jenuh itu pembelajaran boleh kita bikin seperti itu, kita dengarkan lagu-lagu, ada juga nanti bermain
ice breaking di dalam kelas biar tidak jenuh. supaya cair suasana. Setelah itu anak punya energi baru, Energi bisa baru, diajak ah, fokus. Rupanya memang setelah saya pelajari guru-guru titik ini kok asik gitu loh Bu. Iya ya, kita pun orang dewasa aja pun kadang-kadang Bu, kalau ada masalah atau ada kegiatan kerjaan apa pun kan jenuh. Iya. Pasti Iya. jenuh itu saya mengalami sebenarnya Bu, kejadian pada titik modul 1.3 kemarin hampir sedikit karena monoton seperti itu aja, seperti itu tugasnya tidak lari dari mulai diri, demonstrasi, Banyak pula. Jadi kok apa tren Bu semalam saya begini, apa nggak mungkin lah saya stop di sini kan Bu. Ini memang ingat tujuan awal, saya mau Iya. di sini, ini keinginan saya gitu kan Bu. Jadi memang karena suka sebenarnya nyanyi walaupun nggak pandai nyanyi Bu, saya dengarkan lagu, tapi memang karena kebetulan kitanya orang Batak, dengarkan lagu Batak kemarin itu tentang orang tua gitu kan. Jadi sedikit aduh jadi keluarlah air mata kan meresapi makna lagunya tadi. Oh, iya, aku sampai di sini karena memang orang tua gitu. Jadi energi positif itu muncul lagi. Uang tua, energi baru, lanjut sih. Seperti itu sih Bu. Rupanya setelah masuk pembelajaran modul buat itu, oh, yang saya lakukan sekarang rupanya ini gitu kan Bu. Sudah saya lakukan rupanya ini PSE ini tadi. Biar itu tadi energi positif kita kembali lagi. Jadi orang dewasa aja mau jenuh atas kegiatan apapun, bagaimana dengan anak-anak kan gitu kan. Pasti titik bosan, titik jenuh itu ada gitu kan. Kalau pembelajaran pembelajaran nanti pembelajaran yang nggak mereka sukai, pembelajaran matematika contohnya jam terakhir bosan, buru-buru bisa menghitung mendapatkan pembelajaran masuk kan. Mengikuti ini mungkin mereka malah. Jadi ada strategi atau penerapan yang nantinya akan saya implementasikan di dalam kelas gitu. Melakukanlah gitu ya kan Bu, bagaimana PSE ini dikaitkan dengan pembelajaran di dalam kelas gitu. Itu tadi memang modul ini baru Ibu pelajari, tapi baru Ibu tahu namanya adalah pembelajaran sosial emosional. Iya. Kira-kira sebenarnya dulu pernah nggak Ibu menerapkan, hanya belum tahu nama? Kalau menerapkan di teknik STOP-nya itu sih Bu belum. Cuma kalau untuk permainan ice breaking, Hanya ice breaking. Untuk mencairkan suasana, membuang enak Bu ya Bu, main game dulu Bu sebentar kita lagi aja. Itu iya Bu, saya lakukan sudah. Jadi Ibu secara pribadi Ibu sudah mendapat manfaat teknik stop yang mungkin Ibu yang sudah Ibu lakukan secara pribadi Bu, ada untuk diri Ibu. Iya. Hanya Ibu Belum tahu sampai sekarang pun tertarik Bu untuk bisa bikin apa lagi, mencari gitu jadinya Bu, lihat referensi kan dari YouTube, dari apa banyak sekali gitu sih Bu. kayak yang di kalau ini memang mungkin udah pernah Ibu dengar. Kalau yang di Cina yang saya lihat itu anak-anaknya 2 tahun yang lalu atau 3 tahun yang lalu, anak-anaknya dibawa kayak apa gitu biasa ya. Gurunya memimpin di depan, disuruh ingat orang tuanya, bagaimana bapaknya bekerja kerasnya supaya anak-anaknya dia belajar sampai nangis ya, emosinya itu tadi ya kan. Sudah menangis, sudah sadar ternyata itu bisa menambah motivasi belajar anak-anak. Jadi anak-anak belajar lebih giat, lebih fokus. Apalagi kalau Cina merasa nggak lebih susah dari kita ya. Mungkin bukan kita yang bapaknya kuli, kerja keras. Ada juga sih semalam baru saya ingin nonton di kelas 6 karena memang mungkin kan karena terakhir kelas mereka terakhir. Cuman kemarin saya bilang itu namanya bukan PSE sih, kata-kata motivator. Jadi saya berikan ke anak-anak ini saya posisikan duduk berhadapan bangku pasang-pasangan kan, pandang sahabatmu, lihat. Jadi apa ya, katakan pada dirimu kamu kuat, kamu bisa, kamu mandiri, kamu hebat gitu kan. Terakhir ada kata apa saya lupa sampai mereka menangis, berpelukan mereka kan. Rasanya ada yang menangis tuh 2 pasang teman mereka 4 orang. Saya tanya kenapa kok nangis? Ibu inilah gitu.
kalian mengingat ke belakang apa sih yang udah kalian lakukan di dalam kelas sama kawan-kawan. Sedikit tidak kamu kan mengenang. Kenapa? Iya loh Bu, bentar lagi kami udah mau pisah. Kayaknya keakraban teman tuh kelas 6 ini kan udah mau terakhir-terakhir baru terjalin. Jadi bentar lagi pisah Bu, ya satu sekolah. Kalau enggak Bu, gimana? Ibu ini mau bikin nangis kan aja, jadi malu kan gitu. Enggak apa-apa, kita kan sama manusia biasa. Kamu nanti itu juga pernah nangis. Lalu ada satu lagi juga laki-laki. Ini semalam materi pembelajarannya Bu. Kami ada kelas 6 itu kan pidato. Nah, saya suruh nih mencari pidato. Boleh judul tentang apa aja, bebas. Nggak ibu paksakan kamu harus ini. Dicari mereka Bu. Tempo besoknya ada Bu saya maju katanya. Oke, coba baca pidato Bu. Nangis dia baca pidatonya Bu. Apa? Kita dengar upaya dosa dia pidato di situ menceritakan bagaimana tentang orang tuanya. Kenapa? Itu tadi kan Bu. Kembalilah memang perlu mempelajari latar belakang tadi kan Bu. Kenapa kok nangis? Iya Bu, dia kan di sini nggak tinggal sama orang tuanya Bu, kata teman-temannya. Oke, teman-temannya dia dulu lagi dengar kata dia dulu. Saya biarkan dulu dia nangis kan beberapa saat kan. Setelah dia nangis kan, jangan malu, jangan karena kamu laki-laki, kamu malu untuk nangis di depan teman perempuan. Nggak apa-apa, silakan nggak apa-apa. Ibu tunggu. Udah ada ini dia bercerita. Kenapa? Iya Bu, saya dari bayi tinggal sama nenek saya. Jadi masalahnya di mana? Orang tua saya memang. Kenapa abang dan adik saya tinggal sama orang tua saya? Saya nomor 2 ditaruh di tempat nenek Bu. Serasa saya itu diasingkan. Saya diasingkan. Kenapa? Rindu dia Bu sama mamanya juga itu. Iya mereka sayang, memang sayang sama yang abang sama adik saya enggak. Saya ditaruh di tempat nenek. Jadi mungkin saya ambil gini, mungkin Bu karena memang rasa sayang orang tua mula, kamu ditaruh di tempat nenek takutnya karena kan dia Bu rapat rupanya Bu antara abang dengan adiknya. Jadi takut tidak terkontrol emosi saya orang tuamu dengan kamu. Jadi kamu ditaruh di tempat nenek. Kan nenek juga sayang, cuman kan kenapa aku berbeda dengan mereka katanya gitu kan. Ya udah kalau rindu ditelepon mama, nggak mau ngangkat mama, katanya itu. Jadi kok kenapa ini apa anak gini. Terakhir nanya juga sama rekan yang ada dekat tetangga juga rupanya kan Bu. Iya memang gitu mamanya ditaruhnya anaknya di sini, orang tuanya kerja, abang sama adiknya di ikut sama orang tuanya dia ikut neneknya di sini. Itu dia nangis Bu, sampai cerita nangis. Ini kok sedih hati rasanya. Kayak kita di posisi dia pun kenapa orang tua aku kok lain gitu kan. Jadi ya itu tadi segi positifnya tidak masalah kamu jauh dari orang tuamu kan bisa tetap kamu ya telepon bertutur sapa apa gitu kan ataupun kalau memang kamu rindu ya kirim doa melalui sholat nggak apa-apa Bu. Nanti setelah kamu dewasa kamu akan paham kenapa kamu akan kok ditaruh di rumah nenek nggak tinggal sama orang tua pasti nanti kamu akan sadar. Sedih juga saya nangis juga saya nengok kawan-kawan aku jadi nangis sebenarnya. Rupanya iya ya. Pembelajaran sosial emosional itu memang hebat Pak kalau saya bilang Bu itunya kuat gitu kan Bu. Memang iya. Bukan orang besar aja yang bisa mengapakan emosi anak-anak juga emosinya ada gitu ya. Memang kadang kan kita lihat ini buat apa? Ini kan buat untuk pelajaran. Nah, tapi dari kejadian itu kan ada data tambahan kita. Oh, rupanya dia karena dia merasa hancur juga hatinya tidak bisa dari orang tuanya. Jadi kan kita tahu, oh ini harus diperhatikan, bisa diberi hasil lebih sering dikasih pencerahan supaya semangat belajar. Dan memang kok kadang sekilas buat apa nggak bisa ngabisin jam, tapi sebenarnya ada strategi yang kita dapat strategi karena ada informasi tambahan tentang latar belakang si anak. Makanya kita harus pintar-pintar mengatur waktunya kapan. Mungkin kalau ada kan pelajaran ini kan ada yang pas, ada yang kita bisa cepat karena tidak terlalu berat. Mungkin bisa kita sisihkan ya. Kalau pelajarannya berat, mungkin SBK kita sisihkan biar tak terlalu capek lelah anak-anak secara otaknya. Strategi kita lah ya kan. Itu pintar-pintarnya dulu lah. Makanya sini diharapkan guru penggerak dapat menjadi pemimpin di dalam kelas. Pemimpin kelas berarti dia bisa mengatur kelas. Kapan waktunya breaking, kapan waktunya
KSE, kapan serius, kapan santai, kapan begini. Di sinilah ibu harus bisa harus bisa menjadi pemimpin pembelajaran. Oke ya Bu ya, mengenai KSE saya rasa ibu sudah paham. Hanya penerapannya ke depannya supaya ibu terapkan supaya tidak sia-sia apapun yang sudah kita pelajari. Nah harapannya semua yang kita pelajari harus kita terapkan supaya seluruh siswa mendapat manfaat dari kegiatan ini. Karena yang diharapkan di sini lagi-lagi adalah siswa-siswa untuk meningkatkan pelayanan kita terhadap siswa. Ya Bu, sekarang kita ke sesi berikutnya Bu ya, tentang keterlaksanaan tahapan Bagja. Waktu Lokakarya 2. Iya. Kita ingat lagi ya Bu ya, Lokakarya 2 ya. Kita ingat lagi. Sewaktu Lokakarya 2 yang di situ didiskusikan adalah penerapan metode Bagja di dalam ibu membuat rencana perubahan visi guru penggerak di kelas ibu, di sekolah ibu, khususnya di kelas ibu. Bisa ibu ceritakan bagaimana tahapannya, apa prosesnya, bagaimana hasilnya, apa tantangan dalam penerapan tersebut. Bisa ibu ceritakan? Baik, terima kasih. Oke. Nah, ini tahapan Bagja ini pada modul 1.3 yang saya pelajari, yaitu mengenai visi dari guru penggerak prakarsa perubahan visi yang telah saya buat. Nah, saya di sini menggunakan pendekatan inquiry apresiatif, di mana pendekatan inquiry apresiatif ini itu mengidentifikasi hal baik yang telah ada di sekolah dan mencari cara bagaimana hal tersebut dapat dipertahankan dan serta menunjukkan strategi yang baru untuk mewujudkan perubahan ke arah yang lebih baik. Nah, jadi di sini saya menerapkan tadi dengan metode Bagja, di mana Bagja itu ada buat pertanyaan utama. Jadi bagaimana saya membuat pertanyaan-pertanyaan untuk menentukan arah penelusuran agar visi yang saya buat ini dapat berjalan. Serta ada yang tahap kedua, yaitu ambil pertanyaan. Bagaimana di situ kita memandu bagaimana pengalaman positif dari individu, kelompok ataupun komunitas lain yang dapat kita jadikan pembelajaran. Jadi bisa ambil dari mana-mana, itulah yang referensi. Dan yang ketiga ada dari mimpi. Dari mimpi ini berupa narasi atau keadaan ideal jika perubahan prakarsa lagi. Jadi mimpi kita lah menggali. Kalau visi ini kuterapkan, mimpiku seperti ini nanti ke depan, ya. Nah, baru ada juga jabarkan rencana, mengidentifikasi tindakan-tindakan apa yang akan kita lakukan untuk mewujudkan mimpi kita tadi. Ya. Baru ada juga atur rencana, itulah bagaimana cara kita membuat rencana, mengatur agar strategi yang telah kita impikan dapat terwujud atau realisasi dengan baik. Nah, di sini ada visi guru penggerak. Saya bercermin dari visi sekolah, bagaimana di situ visi sekolah membangun siswa yang cerdas, terampil, kreatif dan bertakwa, berbudi pekerti luhur dan unggul dalam prestasi, serta dapat mengendalikan diri dengan karakter profil pelajar Pancasila yang berwawasan lingkungan. Nah, dari visi sekolah ini saya prakarsai perubahan, bagaimana menciptakan siswa yang kreatif, unggul di prestasinya, yaitu prakarsa perubahannya bagaimana meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik melalui pemanfaatan teknologi. Nah, jadi pemanfaatan teknologi ini visi saya ke depan bagaimana menerapkan pembelajaran di dalam kelas menggunakan teknologi. Alhamdulillahnya sudah, Bu. Walaupun hal kecil, bagaimana itu jika pembelajaran sering saya gunakan InFocus, bukan di sekolah InFocus. Saya tayangkan tuh video pembelajaran yang berkaitan dengan pembelajaran materi pada hari itu. Saya tayangkan nanti di InFocus. Mereka tertarik hal baru. Karena selama ini Bu, kami belajar pakai buku aja. Itu tiba ibu gurunya lain menayangkan pembelajaran pakai video InFocus. Jadi mereka tertarik karena alat teknologi sedikit tidaknya sudah saya buat. Baru ada juga nanti kadang di akhir pembelajaran itu saya gunakan, ada yang sekarang katanya
pakai kuisis, diterapkan pembelajaran atau nanti buat pertanyaan pakai kuisis model kertas, mereka juga tertarik. Bisnis model kertas. Jadi mereka Kalau itu secara online pernah nggak ikut lah? secara online pernah Bu pakai link Google Form kemarin. Jadi orang itu mengerjakannya di kelas atau Mengerjakannya kemarin tuh pernah saya terapkan pertama kali waktu kita zamannya COVID, sedikit sih walaupun di rumah? waktu di rumah lah, jadi mereka dari handphone orang tuanya. Bisa sih Bu, sedikit, walaupun Bu ini kayak mana ngerjakannya, ada masukkan link, masukkan akun Bu, katanya boleh masukkan akun HP-nya, akun Google-nya, baru nanti dijawab apa yang pertanyaan yang diminta. Baru ada juga kemarin Bu, saya buat juga di kelas kemarin belajar pakai metode Canva Bu. Saya buat media pembelajaran. Kita tuh kemarin buat hiasan dinding pakai buat roster, buat roster menyapu, roster tiket, saya buat dari situ. Nah anak-anak, Bu kok cantik ya Bu. Selama ini kan produknya Bu model manual, jadi pakai kertas karton. Itu sih Bu, sedikit situnya sudah diterapkan. Namun yang mimpi saya maunya lebih dari itu, lebih dari itu lagi nanti. Ada visi yang saya cita-citakan. Tadi visinya penekanan terhadap Teknologi. Jadi masukan untuk kalau untuk pembelajaran ibu pakai fokus. Mungkin anak SD belum semua pakai, belum semua punya handphone, laptop. Mungkin untuk PR ibu bisa lebih berbanyak gunakan entah Google Form, entah kuisis, apa itu kan ada Word itu. Kalau di rumah kan orang itu ada orang tuanya yang memfasilitasi dari handphone dari apa nanti supaya mereka terbiasa. Cuma memang Bu ada niat saya tadi karena untuk mau memanfaatkan teknologi ini nanti di semester berikutnya besok nanti ini maunya setiap nanti tes minggu sekali itu kan ada sih Bu kegiatan P5 kan. Memang di kelas 6 baru tahun ini sih kurikulum merdeka mau diterapkan, jadi ya sedikit-sedikitnya walaupun tidak sepenuhnya bisa saya lakukan. Jadi setiap hari Sabtu atau seminggu sekali atau nanti 2 minggu sekali mereka boleh bawa handphone ke sekolah, walaupun itu handphone orang tuanya. Berarti ibu nanti harus koordinasi orang tua. Mungkin nanti ibu apalah ini kepala sekolah undang orang tua supaya apa orang tua tahu nanti ini anakku kok bawa handphone untuk apa gitu ya. Tadi makanya perlu berkolaborasi dengan kepala sekolah, akan sejawat, siswa dan orang tua murid. Itu sih rencana saya itu bagaimana mau menerapkan teknologi. Kita SD nggak ada pelajaran jadi nggak ada komputer. Memang kita nggak ada mapel komputer kayak SMP SMA ada komputernya, ada mapel komputernya, kita belum ada. Tapi ada AKM harus komputer juga kan Bu. Tapi mapelnya belum Asesmennya Bu ya. Pintar-pintar lah mungkin dengan tadi Nah, itulah salah satulah makanya untuk mengatasi tadi gimana sih hambatan saya gitu kan. Mungkin ini kelas 6 tetap itu ya. Tahun ini Mungkin tuh kelas 5 bisa juga nanti terus. Seperti makanya AKM Ini tadi mau WA, walaupun guru ini tidak ikut dalam sekarang ini, maksudnya tadi dihadirkan, biar tahu, biar dengar, nggak pun dia mampu mengeras sekedar dengar ini, jadi untuk mereka kita harus perlu berkolaborasi. Saya hanya sibuk sebenarnya untuk berkolaborasi dengan teman-teman. Ibu ini tadi kan ada rencana atau 2 minggu sekali pakai handphone. Mungkin nanti waktu ibu panggil orang tua kelas 5 udah bisa juga ada ibu. Ibu kan kepala sekolah. Udah sebenarnya Bu, udahlah masih rencanakan. Kami rencanakan bukan saya aja kan. Yang pertama rapat dulu dengan orang tua, nggak usah semua diundang dulu. Perwakilan aja 5 orang per kelas. Yang dia di penghidupan. Dengan kerja rencana ini tahap demi tahap kan makin malah nanti mereka pintaran untuk buat gagasan sekolah. Iya ada yang pasti usulnya itu. Iya Pasti itu. Seperti inilah 17-an kan dekat. Nah, kita buatlah sementara misalnya senam dan pendidikan. Nah,
dengan adanya kegiatan itu pasti ada ini ada ini kan gitu Bu. Baru setiap nanti untuk sekolah udah mereka yang nanti yang merencanakan itu untuk kegiatan mereka. Aku bilang juga sama guru ini kan, pilihlah 5 orang mana yang kira-kira yang langkahnya ringan. Supaya dia nanti bergerak ke Iya, yang 5 ini nanti kita buatlah nanti mereka itu orang itu biar memilih ketua, bendahara, sekretaris. Bila penting mereka masuk sekali-sekali ngajar tak apa. Itu tadi kan Bu. sekalian di situ, jadi kan banyak dapat sekalian. Masalah menyediakan supaya dia menyediakan handphone yang setiap apa itu Seminggu atau 2 minggu sekali. baru kita sekarang kan zaman teknologi sekarang dari Sama guru sudah saya juga semalam itu kepada guru supaya dibuat kegiatan belajar di sekolah makin dulu paling tidak sekali 2 minggu. Iya. Nah, dengan adanya fungsi itu bisa dulu mereka suruh hidup matikan Iya, satu ilmu Iya. kan. Rencana, tapi memang harus diwujudkan. Ini kalau bisa tahun ini harus berjalan. Iya. Tapi kan yang berjalan awak kan cuma pandangan mengasih ini aja ini. Yang Yang bergerak kan makan. mereka. Iya. Dan itu perlu bergerak. Saya siap atau kalau tidak ya bisa semua ya paling tidak saya sendiri harus Adalah kawan sedikit yang nampak gitu loh. adalah yang bisa ibu ajak, yang ibu ajak. Harus bisa ibu ajak. Ini kan prakarsa perubahan. Perubahan yang saya inginkan itu Iya, tantangan ibu ini. sekolah. Sebenarnya itu kan diminta Bapak Kocam itu kan, diminta Bapak Kocam supaya di PDF kan kabupaten yang masuk di situ waktu itu punya sekolah ibu, sekolah Bu Payung, ada Pak sekolah pula ditayangkan ke Supaya anak-anak ini pun apa? Kan kita guru-guru kuliah sudah mulai banyak yang banyak teknologi kenal, banyak program Tuntutan tadi Bu, Iya. tuntutan yang bisa ya kita mau ya harus belajar. Habis itu nggak gurunya aja yang pintar, anaknya sudah pintar. Jadi Kalau kita pintar ntar lagi tua, yang anak-anak ini nggak pintar. Generasi penerus ada guru di info-info naturalnya kan pasti gini lah yang apa yang Masih malah koordinasi. asesmen. Nah, kau di hari apa tanggal berapa biar tahu Coba. di mana ini posisi si alat ini. Iyalah, Iya. kalau enggak, Orang itu deh yang iya kan. Nah, Pokoknya ibu udah menghimbau. jangan satu orang yang Ibu udah mati-matian menghimbau untuk- nanti guru-guru berkolaborasi dengan jadwal. Ya kan? karena aku untuk menegakkan mutu sekolah itu nggak bisa satu orang Jelas nggak sih? nggak bisa. seluruh warga sekolah, stakeholder yang ada di sekolah semuanya harus bekerja sama. Ya, nanti ibu apa karena itu yang punya pertemuan Mudah-mudahan guru orang tua berjalan. ada sini kan kayak ibu ini kan ada yang ingin direncanakannya pasti dia butuh bantuan ibu sebagai pimpinan. Orang nggak terrealisasi kalau nggak dukungan ibu. Karena itu kan harus ada dukungan pimpinan. Yang kita percaya ibu itu menghadirkan orang tua untuk penyediaan handphone, baru untuk menghadirkan orang tua sebagai narasumber. Tapi materi yang berhubungan ya. Iya. Itu kan guru yang memilah-milah materinya. Dan siapa kami kelas bimbing untuk tes Asesmen. Lagi pun bilang Bu, apabila ada misalnya ada kan orang tua murid itu bukan semua nggak bisa ngajar ya, walaupun dia statusnya ibu rumah tangga ya. Ada juga Bisa. yang Guru ini pun kalau diajak masuk Ya ini loh, ibu rumah tangga. Jadi sebenarnya ada yang bisa kita ambil ilmunya. Bahasa Indonesia kan ada restoran. Belum bisa itu kan misalnya membuat nasi goreng, membuat caranya, apa. Itu kan anak-anak yang makan desa, iya. Masak-masak tapi kan dia misalnya jangan kan di tes KKN. Tes yang ketiga KKN itu ada berapa soal tes berbaca berarti
ini, buat ini, saya ibu rumah tangga dari daerah Bahasa Sumber. Indonesia. Buat nasi goreng begini anak-anak, ya. Yang lebih paham pasti ya dia apa ibu rumah tangga kali Iya. ibu guru taunya Baru anak-anak ini kan kayak gini. Kalau kita bilang tes prosedur itu adalah ini yang melangkah kita jelaskan. apa Anak ini, itu? tapi kalau lihatnya, bapaknya datang menarik, bapak tes prosedur itu pas yang pas bapakku yang buat langkah-langkah. Berarti tes prosedur itu Pengatanya aja cepat. Beda dia cara. Langsung nyata ya. Daripada kita bilang tes prosedur itu adalah yang begini contohnya lain, berarti itu dalam penyajiannya beda. Makanya ini siap. Iya, itu memang benar. Mudah-mudahan kita buat yang kita implementasikan. Bukan sebagai Laksanakan. pimpinan ini sangat dibutuhkan. Siap. Laksanakan. Jadi yang dipelajari itu Mardiana ini bisa diterapkan dengan maksimal dengan lingkungan ini. Untuk perbaikan ke depannya ya, kan perbaikan pelayanan kita terhadap jadi kita sudah sampai ke akhir pendampingan. Di sini ada hal-hal menarik yang saya lihat tadi, di mana yang di stop itu ya Bu ya, Ibu sudah alami, dan itu Ibu rasakan benar-benar menumbuhkan semangat Ibu tadi ya, dari yang kejenuhan menjadi semangat lagi, dan itu nanti bisa Ibu terapkan ke anak-anak. Sama satu tadi itu yang rencana tadi ya, menghadirkan orang tua sebagai narasumber, baru menghadirkan orang tua sudah bisa memfasilitasi ya dalam pembelajaran sesuai dengan visi itu kan, visinya menekankan ke teknologi. Teknologi berarti kan harus ada alat. Jadi nanti dibantu sama ya kan Ibu. Siap. Oke Bu, hari Sabtu ini mungkin kita loka karya ketiga, kalau ada perubahan nanti di pendampingan individu 4 kegiatan kita itu adalah Ibu di sini menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Nanti saya akan melihat Ibu mengajar di kelas dengan metode pembelajaran diferensiasi. Ibu siapkan RPP Ibu, dan jangan lupa di situ harus disisipkan kompetensi sosial emosional. KSE, boleh ice breaking, boleh tiny stop, itu Ibu lihat dengan kebutuhan pelajaran Ibu ya. Saya rasa itu aja hari ini. Saya sangat mengapresiasi perkembangan Ibu selama 3-4 bulan terakhir ini ya. Semoga bisa kita lalui sampai benar-benar lulus. Dan kepala sekolah saya mengucapkan terima kasih atas dukungan Ibu, sudah Ibu berikan kami waktu, tempat, dan terima kasih. Siap ya. Itu aja Bu ya. Terima kasih. Sehat-sehat Ibu ya. Siap Ibu, Kita juga terima sehat-sehat. kasih. Melalui ini. Biar selesai nanti kita sehat terus. Amin.